Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Walaupun di luar sana ada banyak orang mengatakan dia bukan Tuhan, dia bukan Juru Selamat, dia hanya seorang manusia biasa, dia bukan Tuhan. Tapi saya mau katakan kalau engkau percaya, kau akan diselamatkan. Kau tidak percaya, kau akan dihukum. Karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Rasul Petrus mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam dia, Yesus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Tidak ada, hanya Yesus itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi Yesus sudah datang dari sorga untuk menebus dosa-dosa kita, turun dalam dunia orang mati. Dia mati memang, tapi dalam kemanusiaannya, baca dalam 1 Yohanes 1 Petrus 3 ayat yang ke-18, dan dia kemudian bangkit, naik untuk kembali kali yang kedua sebagai hakim yang adil. Dan ketika dia datang bukan lagi penyelamat tetapi menjadi hakim untuk mengadili orang yang tidak percaya, yang tidak mau melakukan kehendak Allah. Tuhan Yesus memberkati kita, kiranya kita memilih yang terbaik dalam hidup ini. Dan selamat malam bagi kita. Kekuatan saya berdoa, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan iman, kekuatan doa senantiasa menyertai kita. Haleluya. Mantap. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami tahu bahwa Engkaulah yang akan terus menyelesaikan kasus-kasus hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ini dalam 1 Tawarik 28 ayat 20. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah, Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Ini adalah pesan Daud sebelum dia meninggal, karena Daud itu berkerinduan mendirikan bait Allah bagi Allah. Tetapi Allah berkata kepada dia, tidak, karena engkau seorang prajurit, engkau penuh dengan darah, tanganmu penuh dengan darah, jari jemaru penuh dengan kejahatan, dan aku tidak menyukai orang seperti itu. Tetapi walaupun demikian, kerinduanmu itu akan terlaksana melalui anakmu. Itu udah cukup menyenangkan hati Daud. Dan semua apa yang dibutuhkan untuk pembangunan itu, gambaran dan rancangannya semua sudah Tuhan buat. Dan sudah Tuhan beritahukan kepada Daud. Dan dia tinggal menyerahkannya kepada anaknya. Inilah pesan itu. Nah, tema kita adalah, yang mau saya katakan adalah, Tuhan sanggup menyelesaikan segala masalah kita. Dalam kasus ini, Tuhan sanggup menyelesaikan rumah ibadah itu. Dan dalam kasusmu mungkin kita berbeda permasalahan kita, tapi Tuhan sanggup menyelesaikan segala masalah kita, apapun itu. Dan saya hanya mau menerangkan ini dan supaya kita perhatikan dengan baik, bahwa yang pertama, supaya Allah menyelesaikan kasus-kasus kita yang menimpa kita, yang bukan berarti Tuhan mengajar kita tidak bekerja, tidak mau melakukan karya-karya kita, tidak. Tuhan akan memberkati melalui apa yang kau lakukan, apa yang kau kerjakan, apa yang ada di tanganmu, itulah yang akan diberkati, bukan apa yang tidak ada di tanganmu. Haleluya. Jadi jangan jadi pemalas dalam hidup ini. Ya, yang pertama kita harus beriman kepada Tuhan. Jadi Daud mengatakan kepada anaknya supaya jangan melupakan Tuhan. Dan itu memang untuk pertama kali, ini bagi saya, nggak akan mungkin saya sembunyikan. Untuk pertama kali bagaimana iman daripada Daud, dari Salomo anaknya itu. Banyak anak-anaknya. Dan kalau kita baca ini kisahnya, maka kita tahu bahwa banyak anak-anaknya diceritakan oleh Daud. Tapi yang dipilih oleh Tuhan itu Salomo. Dari istri Batseba, dari istrinya Batseba.
yang dibunuh, suaminya dibunuh sebelum suaminya Batsheba yang pertama. Ya, kan? Itulah uniknya Tuhan. Ya, tapi Tuhan menghukum dia. Ya, walaupun pengampunan Tuhan tetap datang kepadanya. Haleluya. Dan itu sebabnya dikatakan tangan penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan. Jadi nggak layak dia mendirikan bait Allah. Itu sebabnya anaknya Salomo. Dan dia memesan kepada anak supaya tetap beriman kepada Allah. Orang yang beriman itu akan tetap kuat, teguh, dan tidak akan tawar hati dalam hidupnya. Dia akan melaksanakan, karena apa? Ada roh keberanian, ada roh hikmat dari Allah. Karena iman kepada Tuhan itu membuat segalanya menjadi indah. Saya menyadari ketika saya mendapatkan message untuk menyampaikan firman Allah 2 kali 1 hari, itu bukan sesuatu yang mudah bagi saya, ya. Tetapi saya belajar untuk mentaatinya dan sudah hampir setahun lebih, ya. Saya dapat dengan setia melakukannya, walaupun kadangkala ketika saya di perantauan, artinya saya tidak ada di sini, baru itu pun saya mencoba dalam beberapa, karena kalaupun itu sampai tidak tayang, itu setidak-tidaknya 1 kali itu 1 hari harus ada gitu ya. Kalaupun itu tidak tayang, itu karena ya kadangkala manusia tidak ada hal yang membuat kita lemah tubuh dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi dan saya merasakan bagaimana kekuatan Allah kalau saya katakan saya mau melayani itu. Jadi saya beriman kepada Dia dan Tuhan sembuhkan, dan sehingga kita tetap bisa melaksanakan tugas-tugas kita. Nah, yang mau saya katakan, Daud memberikan pesan supaya beriman kepada Tuhan, karena dengan beriman itu dia tidak akan tawar hati, dia tidak akan lemah, tapi dia akan teguh hatinya, kuat hatinya untuk melaksanakan apa yang diperintahkan ayahnya kepadanya untuk mendirikan bait Allah itu. Karena dia sudah memberikan gambaran, semua dana ada, walaupun nanti masih ada sumbangan-sumbangan dari orang-orang Israel pada waktu itu. Nah, yang kedua ialah Salomo atau kita harus melakukan segala perintah firman Tuhan dengan taat. Jadi kalau membangun bait Allah itu ada ukuran-ukurannya, sudah ditentukan, dan itu Daud mendapatkan ilham dari Tuhan. Jadi dan itu telah dirancang oleh Daud. Cuma dia tidak bisa melaksanakan. Itu sebabnya bahan-bahannya untuk semua itu sudah disediakan oleh Daud, tapi tidak bisa mengerjakannya. Dan itu sebabnya dia berpesan kepada Daud supaya melakukan segala perintah. Jadi kalau ukurannya 9, jangan kamu tambah 20. Itu namanya taat. Kalau 9 ya 9. Kalau emasnya 2 kilo, jangan kau kurangi jadi 1 kilo. Ya, atau jangan kau korup. Kan ada banyak orang korup. Disediakan, ini bangunan kami ini banyak kali dikorup orang. Yang yang pakunya lah, yang besinya lah, ya. Kadang dibawa secara diam-diam begitu. Tapi saya mau katakan kepada kita nggak boleh korup. Kepada sesuatu yang dipercayakan kepada kita harus kerjakan sesuai dengan firman Allah. Supaya apa? Tuhan terus memberikan hal-hal yang baru bagi kita untuk kita kerjakan setelah kita menyelesaikan apa yang kita kerjakan. Dan itu penting. Dan Salomo melakukannya dengan taat. Ya, dia memang sudah kaya raya dari ayahnya, jadi mau bilang apa lagi? Semua ada. Bahan bangunan ada. Mungkin kalau dulu kan saya harus setiap hari Sabtu itu harus sebelum itu. Selama pembangunan ini walaupun belum saya berdoa dan berpuasa. Jadi berbulan-bulan saya berdoa dan berpuasa. Jadi ketika orang bilang kalau dibilang 1 kali seminggu Pak ya
Jadi setiap kali Sabtu udah datang, mau Sabtu belum datang hari Sabtu, kita berdoa dan berpuasa dulu kepada Tuhan. Kadangkala ngiri-ngiri sedap juga. Tapi ya, Tuhan itu Tuhan yang baik. Satu kali yang tidak akan pernah saya lupakan, sudah memang ya tidak ada apa-apa lagi. Lalu saya bilang sama istri saya, kita jual motor itu. Padahal itu kendaraan satu-satunya. Jadi istri saya keberatan. Tapi saya bilang, kalau kita berani berbuat, Tuhan akan berbuat sesuatu kepada kita. Itu kemudian jam 8 ya ACC, jam 8 pagi. Jadi karena hujan, jadi kita nggak langsung bisa membawa ke Maklar, ya hujan. Tetapi kira-kira di tengah-tengah hujan itu kira-kira jam 10-an itu, ya, mungkin belum jam 10, ya. Jadi ada telepon, dan di telepon saya dengar Bapak bangun ya, oh ya Pak Pendeta bangun ya. Lalu bisa saya bantu, puji Tuhan. Tapi nggak banyak-banyak, dikasih kami waktu itu voucher uang 10 juta dan voucher 10 juta. Wow. Dan kami langsung itu Sabtu jam 10 kan. Itu nggak akan pernah saya lupakan itu. Dan ketika istri saya mau melepas apa yang dia miliki terakhir kali, karena yang lain-lain sudah dilepas semua, mau cincin, mau apa, semua sudah, mau cincin kawin dan semua dilepas. Dan itu yang terakhir motor. Itu pun motor itu kan hasil apa korban orang lain. Tapi semua Tuhan atur, dan motor nggak jadi dijual, kami bisa membayar bahkan lebih dari itu semua, ya. Terpujilah Tuhan. Jadi kita tidak perlu takut bahwa ketika kita taat, Tuhan akan menolong. Yang terakhir kata firman Allah adalah kita harus percaya Allah menyertai kita. Ya, dalam apapun yang kita kerjakan, kalau kita tidak percaya bahwa Allah menyertai kita, bahwa Allah sudah mengatakan, aku menyertai engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau, aku akan melakukan apapun yang engkau pinta dan lain sebagainya. Kalau kita nggak percaya, ya tinggal kenangan saja itu semuanya. Tapi Daud dapat melakukannya itu. Dan kalau Anda mau membaca pasal 2 Tawarik 5 ayat 1 sampai seterusnya, ayat 1 khususnya, akhirnya mereka menyelesaikan bait Allah itu dan pentabisan di pasal 5 itu. Wow, itu luar biasa. Saya tidak tahu kasus kita apa, ya, tetapi saya yakin Tuhan sanggup juga menyelesaikan masalahmu ketika engkau melakukan seperti yang dilakukan, nasihat yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya, dan anaknya melakukan dengan taat, dan dia melihat kebaikan Tuhan, penyertaan Allah dalam hidup ini. Jadi tetaplah tinggal dalam kebenaran Tuhan, supaya Tuhan melaksanakan hidup kita. Kalau engkau mau menikmati kesanggupan Allah dalam menyelesaikan masalahmu, teruslah beriman kepada Tuhan, teruslah melakukan sesuai dengan perintah atau taat kepada firman Allah, dan teruslah percaya Allah menyertaimu. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang menepati janji. Dan kami melihat dari peristiwa ini bahwa Engkau tidak pernah abai, dan terpujilah Engkau. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Kami banyak persoalan mungkin Tuhan, tapi yang satu hal, ketika kami percaya kepadamu, beriman kepadamu, dan kami taat kepadamu, kami akan melihat kemuliaan di dalam nama Yesus. Terima kasih. Dan kalau Engkau sakit, saya mau berdoa kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit Tuhan Engkau tumpangkan tangan atas mereka, dan dalam nama Yesus aku perintahkan segala sakit penyakit yang mereka derita, dalam nama Yesus keluar, dan oleh bilu-bilu mereka sembuh, oleh kuasa mereka sembuh, oleh firman-Mu mereka sembuh, dalam nama Yesus. Terima kasih, Engkau ulurkan tangan-Mu dan Engkau katakan kepada mereka, sembuhlah engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Bagi engkau yang menghadapi masalah-masalah dalam hidupmu yang sangat super berat, datang pada Yesus. Dia jawaban dalam setiap persoalan. Dia dapat menyelesaikan masalah-masalah engkau datang. Marilah kepada aku, hai kamu yang letih sudah berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu.
Dan kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu. Tuhan, lihat tangan yang diangkat kepadamu, selesaikan masalah mereka. Tuhan, tolong mereka dan berikan yang terbaik bagi mereka apapun, karena engkaulah yang lebih tahu akan persoalan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, sama engkau sanggup menyelesaikan permasalahan yang untuk mendirikan rumah bagimu Tuhan Bapa di surga, engkau dapat selesaikan melalui janjimu, yaitu melalui anak daripada Daud, yaitu Salomo. Dan Tuhan genapi itu semuanya. Karena itulah kami pentingnya beriman kepadamu, percaya kepadamu dan Tuhan Bapa di surga, dan percaya penyertaanmu dan taat terhadap firman-Mu. Kami akan melihat kebaikan dan kemurahan dan pertolongan Tuhan. Dan kami yakin Kau lakukan juga hal yang sama kepada mereka yang punya beban berat, dalam nama Yesus, sehingga mereka berkata, terpujilah Tuhan yang mengeluarkan kami dari segala kesesakan, penderitaan, masalah kami. Dan terima kasih, dipujilah Engkau, diagungkanlah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat malam, dan jangan lupa teruslah berdoa. Dan ketika kita tidur, jangan lupa membaca firman Allah. Sebelum tidur, bacalah firman Allah, sehingga kita tetap menikmati deep sleep-nya dengan Tuhan dalam nama Yesus. Mantap, mantap, mantap.